Saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan mereka, permohonan mereka yang sedemikian rupa menyayat. Anda tahu, ternyata karung itu isinya ada manusia yang disebut gali atau preman yang akan diskusi. Benar-benar diturunkan ke jalan. Dueng. Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia di masa pemerintahan rezim Orde Baru dalam membasmi kriminal menuai berbagai kisah, tragedi, hingga peristiwa. Pada sepanjang tahun 1983 hingga tahun 1985 misalnya, pernah terjadi peristiwa kelam yang telah menghilangkan ratusan hingga ribuan nyawa rakyat Indonesia secara brutal. Kala itu, penembakan-penembakan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang mana para korban yang dihabisi banyak yang tergeletak di pinggir jalan atau perkebunan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Selain itu, mereka yang menjadi korban penembakan juga diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga, para pelaku penembakan yang masih misterius ini dilakukan oleh militer Indonesia. Meski korban penembakan merupakan orang yang dicurigai sebagai kriminal atau meresahkan masyarakat, penembak misterius atau Petrus ini merupakan suatu tindakan kejam di masa lalu. Karena tanpa adanya suatu peradilan atau tindakan main hakim sendiri. Penembak misterius atau sering disingkat Petrus yang terjadi pada sepanjang tahun 1983 hingga tahun 1985 ini merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi di masa pemerintahan rezim Orde Baru. Sebagaimana yang termaktub dalam penembak misterius, Petrus merupakan peristiwa penembakan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali di beberapa penjuru daerah. Orang-orang yang menjadi korban Petrus biasanya akan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan atau di bawah jembatan, sehingga banyak masyarakat dapat menyaksikan sendiri kejamnya peristiwa tersebut. Selain dibiarkan tergeletak, beberapa korban lainnya justru disembunyikan dan bahkan hingga kini nasibnya tidak diketahui. Fenomena penembak misterius sendiri sengaja dihadirkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru untuk membasmi mereka-mereka yang dicurigai sebagai penjahat atau seorang kriminal. Sebagaimana yang termaktub dalam autobiografi Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya mengungkapkan bahwa Petrus merupakan metode pembasmi kejahatan yang efektif karena mampu membawa efek jera yang luar biasa pada para pelaku kejahatan. Berbagai tindakan penghabisan dan tindakan meninggalkan korban di tempat umum dalam Petrus ini merupakan tindakan yang disengaja supaya efek jera tersebut sampai kepada masyarakat. Presiden Soeharto mengklaim bahwa efek jera yang dibawa oleh Petrus terasa lebih nyata daripada hukuman-hukuman lain yang telah diberlakukan di Indonesia.
Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya 1982, Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo atas keberhasilannya membongkar perampokan yang telah meresahkan masyarakat. Kemudian, pada bulan Maret 1982, saat rapat pimpinan ABRI, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya dengan meminta kepada polisi dan ABRI mengambil alih langkah-langkah dalam pemberantasan yang efektif untuk menekan angka kriminalitas. Pidato yang sama juga dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1982 di depan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Permintaan Presiden Soeharto ini disambut baik oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo ketika dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya pada tanggal 19 Januari 1983. Akhirnya, untuk membasmi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, diputuskanlah untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di berbagai kota dan provinsi lainnya, sehingga pada sepanjang tahun 1983 banyak terjadi penembakan-penembakan yang sangat misterius. Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman banyak menjadi target daripada operasi celurit. Hal ini membuat banyak pemuda yang memiliki tato di tubuhnya berusaha untuk menghilangkannya, sehingga menimbulkan rasa takut dan kebingungan di mana-mana. Operasi celurit yang dilaksanakan oleh rezim Orde Baru berjalan sangat efektif, sehingga merambat ke berbagai daerah. Bahkan, operasi celurit yang menewaskan banyak korban ini secara tidak langsung dikenal oleh masyarakat sebagai fenomena penembak misterius atau Petrus. Menurut catatan Komnas HAM misalnya, Petrus atau penembak misterius dimulai di Yogyakarta. Kala itu, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta mengeluarkan imbauan agar para gali atau preman segera menyerahkan diri dalam waktu singkat. Perintah ini diikuti oleh operasi penangkapan terhadap orang-orang yang masuk dalam daftar hitam atau target daripada Petrus. Korban Petrus biasanya ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Umumnya memiliki 3 luka tembak di tubuhnya. Selain luka tembak, beberapa korban Petrus sebagian besar juga ditemukan dengan luka cekik di lehernya. Di atas korban yang dibiarkan tergeletak, pelaku Petrus biasanya akan meninggalkan uang 10.000 sampai 20.000 untuk biaya penguburan jenazah.